Ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercanda. Wah. Ini Bercandanya keberatan Rolex ya. Saya nggak ikut-ikut kalau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Jangan sedih ya, jangan ikut bersedih. Meskipun timnas telah dibantai abis oleh Jepang, namun pastikan kalian harus tetap sehat dan juga bahagia ya. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui ya, akhirnya timnas menunjukkan dirinya kalau ternyata mungkin memang Indonesia ini belum selevel dengan Jepang ya di Piala Dunia. Karena benar aja nih setelah dibantai 4-0 kapan hari di tanah air ya, kini Indonesia kembali dipaksa bertekuk lutut dengan skor telak 6-0 di Jepang sana. Aduh, tapi ya mau gimana lagi ya. Kalau aku sih udah yakin banget sebenarnya bahwa tim skuad Garuda itu sudah berjuang semaksimal mungkin. Meskipun ya menurut aku nih Indonesia maupun Jepang ini pertandingannya kemarin tuh kayak semacam pertandingan formalitas ya, karena mereka memang sudah punya misinya masing-masing. Benar nggak sih teman-teman? Kalau Jepang sudah dipastikan dia pasti akan lolos ke Piala Dunia, tapi kalau Indonesia dia sudah dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kekalahan yang sangat mencolok ini ya nyatanya mengundang beberapa reaksi dan sudut pandang dari para pengamat bola seperti Coach Justin, Valentino Jebret, Bung Toel dan juga ada Bung Binder ya. Nah, kira-kira gimana sih komentar-komentar mereka? Yuk kita langsung simak aja video-video berikut ini. Ini ada komentar dari Coach Justin ya, yuk kita dengerin yuk. Harus akui Jepang yang kemarin main, itu gue jarang lihat Jepang bermain seperti itu. Gila edan, semua mereka bener kuat ya? main. Oke. Lawan Australia, Endo, Kubo dicadangin, kemarin starter loh. Bener-bener dari segala segi mereka unggul dari kita. Kalau lu bilang Ya kalau menurut aku emang Indonesia kalah ya disiplin. Kalau Jepang tuh terkenal sama disiplinnya nggak sih? kualitas, betul kalau kualitas. Apakah pemain kita bekerja keras? Bekerja sangat keras. Bekerja sangat keras. Ya, Aku yakin kita udah. cuma bisa mengejar realita. Realitanya itu ya Jepang yang pegang bola. Kita cuma bisa ngikutin, nguber. Kalau gue nggak suka mengkritik tanpa dasar ya. Karena kita harus realistis. Ini sebuah proses. Patrick Kluivert belum punya waktu untuk bereksperimen, tapi definitely dia bertanggung jawab atas kekalahan ini. Nah kalau tadi menurut Coach Justin ya, nah kalau menurut Bung Valentino Simanjuta alias Bung Jebret gimana nih kira-kira? Tapi lu kalahnya sama tim yang memang lu tahu bahwa kualitas lu lagi belum di situ. Menurut gua nggak ada hal yang membuat kita perlu untuk tadi nggak menegakkan kepala kita, nggak membuat kita down Bersedih gitu ya, atau membuat kita jangan. down, karena kita bisa lihat untuk pemain-pemain kita bahwa dengan pemain-pemain yang main di Liga Eropa sekarang dikombinasikan dengan pemain di Liga 1 saja, ternyata 2 kali menghadapi Jepang terbukti bahwa kita ada di level yang masih di bawah mereka. Iya. Nah, jadi bahwa Iya, jadi memang Indonesia masih di bawah level Jepang ya. sekarang ada di sini pun Greg udah bilang kita juga nggak pernah nyangka ada di stage atau di level yang ini. ASEAN tim semua nggak ada. Betul. Jadi kita grateful aja dan ingat kita nggak gugur loh. Iya, betul. Ya Kita kita ada nggak ke gugur ya. Qualifications kan gitu loh. Jadi mendingan bagaimana melihat pertandingan ini sebagai sebuah analisa lagi yang bisa dilakukan oleh pelatih. Kita nggak perlu lagi membahas tentang wah lu masa kemarin 4-0 sekarang 6-0 berarti gini, nggak penting dan nggak perlu menurut gua. At the end adalah bahwa kita harus akui saja memang untuk lawan Jepang kita berada di level yang berbeda dan ternyata semangat aja lawan Jepang tuh nggak Tidak cukup. seimbang Dan Jepang memang ya. mengalahkan kita dengan sesuatu yang lu nggak bisa marah.
Iya. Dia nggak buat foul yang bikin lo kesel, dia nggak mengulur waktu yang membuat lo sebel, dia nggak memprovokasi setelah lo golin, dia golin banyak nggak ada hubungannya ke benar ya. semua. Kemarin memang Supporternya nggak aman pernah ada ya. yang gimana. Ya, artinya itu contoh bagaimana sebuah tim menangkap pertandingan yang membuat lawannya nggak bisa bilang apa-apa kecuali respect. Iya. Dan kecuali salut, nggak ada kontroversi di situ. Iya. Gitu loh. Nah, bagaimana ketika menghadapi negara-negara Arab kan itu aja. Karena negara Arab lebih provoke. Masalah waktu, masalah pura-pura foul. Biasanya kalau ketika mereka sudah unggul gitu. Itu yang harus siap kita hadapi. Ini kan santun-santun semua kalau ini. Ya kan? Bagaimana menghadapi seperti itu. Terus catatan kita sekarang lumayan kalau lawan negara Arab. Kemarin menang lawan Bahrain. Di Bahrain juga sempat harus hampir menang. Sama Arab kita seri terus kita menang. Artinya level of confidence-nya harus dibawa ke situ. Jangan ke pertandingan ini. Iya. Gitu loh, sehingga kita datang ke sana nanti di kualifikasi grup keempat mungkin lebih banyak kumpulnya, tapi lebih serius latihannya. Betul. Gitu, sehingga Agree. relaksasi oke, tapi tetap harus muatannya tuh harus benar-benar kita mau perang nanti dalam tanda kutip untuk do or die gitu kan. Ketika nanti menuju ke sana, ketika udah maksimal apapun hasilnya, gue yakin penonton kita akan respect lah. Tapi kita Nah, lalu berikutnya di sini ada komentar dari Bang Toel yang biasanya nih beliaunya ini kalau punya komentar nih sedikit gimana gitu ya, mengandung kontroversial atau lah yang agak frontal ya. Kali ini gimana nih menurut Bang Toel tentang pertandingan kemarin? Kasih 3 gol, rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali, Bung Toel. Realita ya, Bung ya? Iya, ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercanda. Wah. Ini Bercandanya keberatan Rolex ya. Saya nggak ikut-ikut kali. Ini memang kapan hari kita semua tahu ya, setelah menang dari Cina, tim skuad Garuda memang diundang oleh Bapak Presiden Prabowo ya, dan mereka ini nyatanya mendapatkan hadiah jam Rolex. Dan kalian tahu nggak sih jam Rolex yang dipakai para pemain tim skuad Garuda ini kisaran harganya itu nyampe sekitar 190 juta atau sampai 200 juta per jamnya loh. Per arlojinya per jam Rolexnya itu sekitar 200 jutaan. Bayangin kalau semuanya dapet ya. Nah, ini kayaknya kalahnya menurut Bang Toel kalahnya karena keberatan jam Rolex. Enggak ya, jangan-jangan. Ya kita dengerin lagi yuk. Kalau analisis serius memang kalah kelas. Menyangka enggak kalah 6 gol tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6, 7 gitu loh. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya, ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di catatan demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Liverpool. Sebelumnya kapten di Stuttgart, dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat. Setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe, legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt.
main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018 waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kopas gitu. Yes, maksud saya itulah Ya, mungkin penjelasan cara dari yang kakak seperti kelas. ini bisa Itulah dicontoh penjelasan ya dari oleh kebenaran sepak bola pelatih-pelatih itu tak Indonesia ya. terbantahkan gitu loh. Bukan kita nggak ngerti itu. Disiplinnya sih kalau menurut Sepak aku bola tuh kita ngerti itu, Jepang stakeholder emang kita ngerti disiplin itu. banget gitu Tapi ya. ada kepentingan yang sedang diraih untuk mengangkat sepak bola kita lewat jalur ini. Tapi balik lagi, hari ini kebenaran sepak bola itu tidak terbantahkan. Kita boleh komentar. Mereka bermain sudah dengan filosofinya, sudah dengan identitasnya. Semodern apapun Jepang, Jepang selalu punya identitas, termasuk di sepak bola. Jadi kalimat paling filosofis dari sepak bola yang mau saya sodorkan malam ini adalah kita perlu punya identitas karakter itu. Dan itu perlu proses untuk dibangunnya. Maksudnya sejauh ini belum mencolok, belum muncul. Bukan belum muncul, sudah ngerti, tapi itu adalah proses panjang yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort yang luar biasa. Bukan pekerjaan spotlight di etalase depan, tapi di dapur sepak bola. Jadi buat saya sih ini pelajaran untuk selalu mengingatkan Ini agak kita sedikit gitu loh. centil nggak sih Pada ya? malam hari ini Bung Toel Nah, mungkin menurut Bung Towel ini ya, Indonesia perlu belajar dari dari Jepang untuk membentuk karakter Indonesia, bukan cuma dari para pemainnya, pelatihnya, tapi mulai dari belakang-belakangnya ya, dapur-dapurnya ya. Oke, ini berikutnya ada lagi komentar dari Bung Bindar. Yuk kita dengerin. Berarti ya kalaupun Indonesia kalah, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar Ya, wajar ya. kalau kalahnya dengan skor yang sangat telak. Kenapa? Tidak wajar. Karena kita tahu, sekarang ini kan timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa. Dan bermain di pertandingan hari ini dengan rasa optimisme yang tinggi. Dan juga tentu punya kepercayaan diri yang baik. Setelah sebelumnya mengalahkan China dengan skor 1-0. Tapi tentu kita ingin melihat bentuk permainan dari tim nasional Indonesia kita. Bener dong, kita kan ingin melihat cara mainnya itu seperti apa. Jadi kalaupun kalah dari Jepang, ya tentu kita bisa memaklumilah hal itu. Ya kan teman-teman? Saya pikir itu satu poin yang perlu kita sepakati. Tapi Ya, maklum kalau sih ya. kalahnya yang pertama seperti yang tadi saya katakan dengan skor yang sangat telak. Kemudian kedua, tidak bisa memberikan perlawanan kepada para pemain Jepang, bahkan tidak bisa menciptakan satu pun percobaan ke arah gawang dari Jepang, dan juga tidak bisa bahkan mendapatkan sepak pojok, dan bahkan hanya satu crossing yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Jepang selama jalannya pertandingan, itu pun setelah menit ke-80, kalau nggak salah itu Lili Pali yang kasih crossing. Berarti ada yang salah dari permainan timnas Indonesia. Dan saya juga dari awal tidak pernah berharap timnas Indonesia kita menang di Jepang. Tapi saya menjelaskan, ya minimal bisa mendapatkan 1 poin. Kalaupun nggak bisa dapat 1 poin, jangan ribut, ya kan, jangan berisik, nggak perlu. Tapi kita boleh kritisi, kenapa sih kok bisa kalah? Kalaupun kalah, saya nggak menyangka kalahnya 6-0. 6-0. Iya, nggak menyangka sih ya kalahnya 6-0, meskipun sebenarnya ini memang peluang Indonesia sangat tipis sekali untuk bisa mengalahkan atau paling enggak imbang menghadapi Jepang ya. Tapi ya mau gimana lagi, timnas memang udah berusaha sangat keras ya, udah berjuang sekuat tenaga, tapi ya jangan sampai karena keberatan jam Rolex-nya ya. Nah teman-teman, ini tadi ya komentar-komentar dari para pengamat sepak bola tanah air. Kalau menurut aku pribadi sih memang kayaknya beda level ya, beda kelas sama Jepang, di mana Jepang ini memang sudah sangat disiplin sekali dan itulah ya, sudah sangat disiplin sekali sejak dari awal dan sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Atau jangan-jangan benar kata Bung Binder ini juga ya, di mana ia mengatakan kalau Indonesia ini kalah telak sampai 6-0 itu gara-gara salah teknik permainannya aja.
Nah, ini perlu dipertanyakan juga sih ya. Kalau menurut kalian setuju sama yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya, bye. Just levitate.